Jaringan pengedar narkoba di kalangan sopir angkutan kota dibongkar. Polisi Metro masih memburu pelaku pembunuh suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program informasi hukum dan kriminal yang terjadi di seputar Lampung dan sekitarnya. Inilah Cekal. Informasi pertama, jaringan pengedar narkoba di kalangan sopir angkutan kota dibongkar, akan mencekal sore untuk kali ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya ada bermasa berikut laporan Cekal selengkapnya. Pemirsa, Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung meringkus jaringan pengedar narkoba yang melibatkan sopir angkutan kota di Bandar Lampung. Selain menyita 22 paket kecil sabu-sabu, polisi juga menemukan 8 paket ganja siap edar yang disimpan dalam kantong plastik. Para tersangka ini adalah Afrizal, Junaidi, Akil Firmansyah, Husni, Dani Rahman, Bagio Sarjimin, dan Erik Susanto. Keenam tersangka berprofesi sebagai sopir angkot di Bandar Lampung ini saat sedang mengendarai angkot mereka ditangkap di tempat berbeda. Dari 7 tersangka, 6 diantaranya merupakan sopir angkot jurusan Teluk Betung, Tanjung Karang. Sedangkan 1 tersangka adalah pedagang yang biasa mangkal di Mall Chandra. Selain memakai sabu, para tersangka juga menggunakan ganja. Berdasarkan barang bukti, ke-7 tersangka ini merupakan kurir ganja dan pengedar sabu-sabu. Polisi meyakini 7 tersangka ini adalah sindikat narkoba sopir angkot. Penangkapan merupakan hasil penyelidikan kepolisian terkait maraknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sopir angkot. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, Komisaris Yustam Dwi Heno mengatakan para tersangka merupakan jaringan yang biasa mengedarkan narkoba di kalangan sopir angkot. Simpulkan sebagai jaringan narkoba sopir angkot, khususnya jurusan Tanjung Karang Teluk. Berdasarkan informasi dan beberapa analisa yang kita dalami, beberapa kecelakaan yang ada, kemudian kita kembangkan bahwa ada beberapa sopir yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian kita lakukan pengembangan, dalam 1 hari kita bisa ungkap 7 tersangka, kemudian kita pisahkan menjadi 5 perkara atau 5 kasus. Dari 7 tersangka ini ada sebagai kurir, kemudian sebagai pemakai juga. Kemudian antar jaringan mereka ini bisa sopir tembak maupun sopir resmi. Dari para tersangka, polisi minta barang bukti berupa 22 paket kecil sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu-sabu, serta 1 plastik berisi 8 paket kecil daun ganja kering. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ke-7 tersangka ditahan di sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Mereka bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Rusan AS melaporkan. Pemirsa, selain membongkar jaringan pengedar narkoba sopir angkot, Kepolisian Bandar Lampung juga menggelandang seorang sopir travel di Bandar Lampung karena diduga menjadi kurir narkoba. Tersangka ditangkap di tempat karaoke di Jalan Yosudarso, Sukaraja, Teluk Betung Selatan. Dari tangan tersangka, polisi minta 1 paket kecil sabu-sabu dan 3 butir pil ekstasi. Robin Santoso, sopir tembak mobil travel di Bandar Lampung ini ditangkap polisi karena diduga menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi. Warga Jalan Cendana, Tanjung Senang, Bandar Lampung ini dibekuk petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung di sebuah tempat karaoke di Jalan Yosudarso, Sukaraja, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Minggu malam. Saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, polisi menemukan barang bukti 1 paket kecil sabu-sabu dan 3 butir pil ekstasi yang disembunyikan tersangka di dalam bungkus permen. Robin mengaku barang bukti berupa 1 paket sabu dan 3 butir pil ekstasi milik rekannya berinisial FR. Rencananya narkotika itu akan diantarkan tersangka kepada pemesan atas perintah FR. Sekali antar, Robin mengaku mendapat upah Rp100.000. Dapat upah berapa ngantar itu? Upah nasi 100.000 ya. Itu berapa kali sih? Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, Komisaris Polisi Yustam Dwi Heno mengungkapkan penangkapan tersangka berawal dari informasi yang menyebutkan tempat karaoke di Jalan Yosudarso, Sukaraja, Teluk Betung Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba.
Selain menjadi kurir narkoba, tersangka juga merupakan pemakai narkoba. Paket kecil untuk pahit sama ekstasi. Dalam pemeriksaan kami menyimpulkan bahwa dia ini sebagai kurir, tetapi secara tes urin kemungkinan besar memakai juga. Polisi kini masih mengembangkan penangkapan tersangka untuk meringkus tersangka FR yang diduga sebagai pengedar narkoba. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Masih soal kasus narkoba pemirsa, kali ini petugas unit Reskrim Polsekta Tulbetung Selatan menangkap seorang pengedar sabu-sabu yang sering bertransaksi di belakang kompleks kantor gubernur di Kelurahan Talang, Tulbetung Selatan. Tersangka ditangkap melalui penyamaran polisi yang berpura sebagai pembeli. Tersangka pengedar narkoba bernama Rohadi ini dibekuk unit Reskrim Polsekta Teluk Betung Selatan melalui penyamaran petugas yang berpura-pura memesan sabu-sabu kepada tersangka. Warga Jalan Laksmana Malhayati, Kelurahan Pesawaran, Teluk Betung Selatan ini diciduk saat bertransaksi dengan polisi di belakang komplek kantor gubernur Lampung. Dari penangkapan pria berusia 29 tahun ini, polisi menyita barang bukti berupa satu paket sedang sabu harga Rp1.100.000 dan satu unit handphone yang digunakan tersangka untuk bertransaksi narkoba. Kepada polisi, Rohadi mengaku sabu-sabu itu milik temannya berinisial RS yang kini buron. Rohadi juga mengaku hanya berperan sebagai pengantar sabu kepada pemesan. Dapat upah berapa dari Rizky? Ya. Hah? Kamu disuruh nganter aja? Penangkapan tersangka merupakan hasil penyelidikan atas informasi masyarakat yang mengetahui belakangan komplek kantor gubernur Lampung Kelurahan Talang sering dijadikan tempat transaksi narkoba terutama oleh tersangka. Polisi kini masih mengejar rekan tersangka berinisial RS yang diduga sebagai bandar narkoba. Kita mendapatkan informasi ada kurir sabu yang sedang mengedarkan sabu. Berdasarkan informasi tersebut, kita melakukan penyelidikan dan kita berhasil menangkap kurir sabu atas nama inisial R bin S, 29 tahun. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan adalah handphone sebagai alat komunikasi yang bersangkutan, satu paket sabu. Akibat perbuatannya, kini Rohadi mendekam di sel tahanan Polsekta Teluk Betung Selatan. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, Cakalakan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya, polisi Metro masih memburu pelaku pembunuh suami. Akan menjadi sajian kami setelah pesan-pesan yang berikut ini. Satu yang kusuka cuma bihun rose brand, oh bihun rose brand. Nikmat tak terkira hanya bihun rose brand, oh bihun rose brand. Bihun rose brand semua suka, rose brand lezat tak terkira. Bihun rose brand, bihun kita semua. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Maniskan rasa, gula cair rose brand, segarkan suasana, gula cair rose brand, gula cair rose brand, kau yang kusuka, jadikan hidup lebih berwarna. Manis buah asli, segarnya terasa, aroma buah asli, gula cair rose brand, gula cair rose brand, lebih terasa manisnya.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pelaku pembunuhan Irwansyah yang tak lain istrinya sendiri hingga kini belum diketahui jejaknya. Namun kuat dugaan kasus pembunuhan ini dilatar belakangi api cemburu dan perselingkuhan. Kasus pembunuhan Irwansyah warga Jalan Imam Bonjol, Gang Harapan 2, Hadi Mulyo, Metro Barat Jumat malam belum menemukan titik terang. Pelaku yang tak lain istri korban sendiri sampai saat ini belum diketahui rimbanya. Iin, saksi mata di tempat kejadian, menuturkan dirinya tidak mengetahui persis kejadian naas tersebut. Ia hanya mendengar suara korban bertengkar dengan istrinya di ruang belakang rumahnya yang dijadikan tempat kos. Iin mengaku sempat mendengar suara benturan benda keras yang diduga helm milik pelaku. Karena tak lama kemudian korban lari keluar rumah meminta pertolongan warga sekitar. Orang bibir mulutnya tuh keluar darah semua. Di sini juga? Enggak, dia cuma nempel di situ karena istri dari kamar sana pindah ke sini dia orang ribut. Jadi kamar lain di sini. Ceritanya tuh Kia itu ribut sama istrinya. Tinggal di sini numpang tempat saya karena adiknya tinggal di sini. Ius, adik korban, mengaku dalam sepekan ini kakaknya memang sedang bertengkar dengan istrinya. Lantaran korban sudah 4 hari tidak pulang ke rumah karena diancam akan dibunuh istrinya. Dianya kan memang sudah berapa hari ribut, istrinya nggak pulang, tinggal di tempat adanya perempuan. Nah, terus tadi dia tuh lagi duduk-duduk, istrinya datang, tahu-tahu langsung mukul. Nah, mukul cuma nggak ada yang lihat itu. Ya tadi dia sempat cerita kok. Nah, datang sudah ngejerit ke tempat adik ini, sudah berdarah ininya. Kejadian ada yang ada adek yang ada. Saya ditelepon, katanya kakaknya dipukul, habis dipukul kakaknya nggak sadar, pingsan katanya. Saya langsung datang situ, udah saya lihat terus saya bawa ke rumah sakit. Sementara pihak kepolisian juga belum dapat memberikan keterangan atas kasus pembunuhan itu. Polisi juga belum mengetahui pasti motif dibalik penganiayaan tewasnya korban di tangan istrinya sendiri. Namun dugaan sementara menyebutkan kasus pembunuhan ini terjadi karena disulut api cemburu dan perselingkuhan. Dari Metro, Abdul Wahab melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tim pemburu begal yang dibentuk Polda Lampung hingga kini masih terus memburu 2 pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi penembakan sadis pemimpin redaksi tabloid Fokus. Sementara 1 tersangka yang ditembak mati petugas sudah menjalani otopsi di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung. Polisi terpaksa menembak pelaku karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Kasus penembakan pimpinan redaksi tabloid mingguan Fokus Lampung pada 26 Januari lalu mulai terkuak setelah petugas menembak mati Rafli Irawan, 19 tahun. 1 dari 3 pelaku begal sadis. Kini masih terus memburu 2 pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Rafli Irawan sendiri merupakan warga desa Bandar Mas, Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Ia meregang nyawa setelah tertembus 2 butir peluru panas polisi di bagian dada. Dari tangan tersangka Rafli, polisi menyita barang bukti berupa sepucuk senjata api rakitan, 3 butir amunisi, sebuah kunci liter T, serta sebuah handphone. Pelaku diketahui berperan sebagai joki atau pengemudi sepeda motor saat hendak mencuri di kediaman Pemret tabloid Fokus Lampung, Beni Faizal, pada 26 Januari lalu. Rafli sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Abdul Muluk untuk menjalani proses otopsi. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Dwi Irianto mengatakan upaya penangkapan yang berakhir dengan penembakan ini berawal dari pengembangan terhadap 3 pelaku curas lainnya di lokasi yang berbeda yang juga kerap beraksi di wilayah kota Bandar Lampung. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terhadap tersangka karena melakukan perlawanan saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka tidak hanya melakukan kejahatan di wilayah Lampung, tapi juga sejumlah daerah lainnya di Pulau Jawa. Dari hasil penyelidikan kita, dia terlibat. Kita di Reskrim, kita awalnya menangkap pelaku curas yang beberapa minggu ini beraksi di wilayah kota Bandar Lampung. Dan dari beberapa orang kita interogasi, menyebutlah beberapa nama yang ternyata itu kita juga pelaku yang melakukan penembakan terhadap Pemret. Kini polisi masih memburu 2 tersangka lainnya yang masih buron. Polisi berjanji akan terus mengejar kedua pelaku yang masih buron, termasuk juga pelaku begal yang sering meresahkan masyarakat.
Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Ya, seperti diberitakan sebelumnya pemirsa, Beni Fasial, pimpinan redaksi tabloid Fokus Bandar Lampung, tewas bersimbah darah ditembak kawanan begal sepeda motor setelah berupaya menghalau kawanan begal dari rumahnya dengan menggunakan sebuah tombak Minggu malam. Peristiwa pembegalan berujung kematian ini terjadi di Jalan Pulau Raya 3, Kelurahan Perumnas Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung, sekitar pukul 2.30 Minggu malam. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Korban mengalami luka tembak di bagian rusuk kanan hingga menembus ke rusuk kiri. Informasi di sekitar lokasi kejadian, saat kejadian korban sempat mengetahui aksi kawanan begal yang hendak membawa sepeda motor miliknya melalui rekaman kamera CCTV yang dipasang di bagian depan rumahnya. Warga sempat kaget saat mengetahui kejadian ini. Mereka hanya mendengar suara ledakan, namun tidak mengetahui pelakunya. Mariamah, salah seorang tetangga korban, mengaku tidak mengetahui persis peristiwa penembakan korban. Namun menurut Mariamah, sesaat setelah kejadian, dirinya sempat melihat pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Matic berwarna orange. Pelaku diperkirakan 3 orang. Tembakan aja, tak kira mericon. Terus? Ya keluar, cuma itu aja. Terus di luar lihat apa, Bu? Ya orang lari, cuma itu aja. Berapa orang lari? Lari 1, motor di sana 1. Itu ada orang terkapar gitu ya? Iya, aku tujuannya cuma lihat kabin itu aja. Kondisinya gimana tadi pas habis kena tembakan? Ya lemas lah ya, namanya mungkin karena sakit. Masih sadar tapi? Nggak tahu sadar apa enggak, tapi lemas lah, nggak bisa ngomong. Sementara polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban di Jalan Pulau Raya 3 nomor 38 Perumahan Waikandis, Tanjung Senang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga sudah mengamankan rekaman CCTV yang berada di rumah korban untuk penyelidikan lebih lanjut. Meski begitu, polisi belum bersedia dimintai keterangan terkait peristiwa penembakan ini. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan informasi. Kasus korupsi bank tabungan negara mulai disidangkan. Informasinya setelah yang berikut ini. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Put. Perbincangan seru dengan tamu yang tak terduga, membahas topik seru seputar Lampung. Jika kita ingin membangun rumah di badan sungai, ingat waktu banjir. Ingat waktu banjir, benar. Tamu hari ini hadir menemani rehat sore Anda pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di sini di Sindo TV Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kasus pembobolan toko minimarket kembali terjadi di Lampung Timur. Nah, kali ini menimpa minimarket di Jalan Lintas Pantai Timur, Sumatera. Para pelaku lebih dulu melubangi dinding tembok. Untuk penyelidikan kasus ini, kepolisian setempat menerjunkan anjing pelacak. Para pelaku kejahatan di Lampung Timur sepertinya tidak mengenal kapok menyatroni minimarket. Baru-baru ini sebuah minimarket yang berlokasi di Jalan Pantai Timur Sumatera, tepatnya di depan SPBU Labuan Ratu, Lampung Timur, dibobol pencuri. Para pelaku masuk minimarket setelah berhasil melubangi dinding. Pembobolan minimarket dengan modus yang sama juga pernah terjadi pada minimarket dan merek yang sama di depan Pasar TKI Labuan Ratu pada tahun lalu. Pelaku diperkirakan lebih dari 2 orang. Para pelaku sudah sangat profesional melubangi dinding tembok karena sekitar lokasi kejadian terbilang ramai. Tidak hanya itu, di sekitar toko juga banyak rumah penduduk. Para pencuri selalu mengincar rokok dan uang hasil penjualan. Brian, karyawan minimarket, mengaku belum mengetahui persis waktu terjadi pencurian. Namun menurut Brian, malam sebelum kejadian tokonya tutup sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat.
Akibat pencurian ini, toko mengalami kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah yang disimpan di berangkas, serta beberapa pak rokok. Ketahuannya jam berapa ini tadi? Jam 6. Jam 6 pagi ya? Itu siapa yang pertama tahu ini tadi? Tetangga sebelah itu, Pak. Tetangga sebelahnya ya? Kalau karyawan belum masuk sama sekali? Ini kehilangan apa aja? Di dalam udah tahu belum? Ya kemungkinan besar masih rokok. Rokok ya? Seperti yang sudah rokok. Rokok. Ini udah berapa kali kejadian di sini nih? Ya kalau di sini udah 2 kali nih. 2 kali nih kemalingan? Enggak, kalau di toko ini ya baru pertama kali. Baru pertama kali ini. Jadi ini karyawan tahunya siang ini tadi ya? Iya, sekitar jam 7 lah. Jam 7-an pas mau masuk tadi ya? Iya. Untuk menyelidiki kasus ini, Kepolisian Polres Lampung Timur langsung menerjunkan anjing pelacak dengan cara menyisir lokasi kejadian dan jejak pelaku hingga radius 1 km. Polisi juga terus melakukan penyelidikan mengingat modus pencurian sama dengan kasus sebelumnya. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, Direktur PT Didong Indonesia Makmur dan Kepala Seksi Retail Service BTN Lampung akhir pekan kemarin menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Kedua terdakwa dituding telah melakukan korupsi kredit usaha rakyat atau KUR fiktif Bank Tabungan Negara atau BTN yang menyebabkan kerugian negara 2 miliar rupiah. Kedua terdakwa Nanang Muranto, Direktur PT Didong Indonesia Makmur, dan Kase Bintaro Sumarno, Kepala Seksi Retail Service BTN Lampung, mulai menjalani sidang perdana atas kasus korupsi kredit usaha rakyat fiktif Bank Tabungan Negara. Dalam kasus ini, negara dirugikan 2 miliar rupiah. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Indra menyatakan kedua terdakwa telah menyelewengkan dana pemerintah dalam program penjaminan kredit usaha rakyat kepada usaha mikro kecil, menengah dan koperasi pada November 2007 sebesar 2 miliar. Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang dipimpin Nelson Panjaitan, jaksa menjerat kedua terdakwa dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam persidangan, jaksa menjelaskan pada tahun 2009 Harsani dan Pendi berkas terpisah mengajukan pinjaman kredit dengan cara meminjam nama orang lain secara fiktif. Jaksa menyatakan terdakwa Nanang selaku analis kredit umum tidak melakukan pemeriksaan sesuai standar prosedur dalam permohonan. Harsani dan Pendi, pemeriksaan hanya sekedar formalitas tanpa melibatkan permohonan kredit. Nanang yang menyusun paket analisa kredit langsung menyerahkan kepada Kase Bintaro selaku Kepala Seksi Retail Service BTN Lampung, dan penyerahan paket analisa yang seharusnya diverifikasi ulang tidak dilakukan. Kase Bintaro langsung mengeluarkan rekomendasi agar paket analisa kredit itu mendapat keputusan dari Kepala Cabang BTN Lampung Joshua. Setelah permohonan kredit disetujui, dana sebesar 7,5 miliar sesuai dengan yang diajukan cair. Rinciannya PT Dwi Mitra Lampung perdana sebesar 6 miliar dan PT Didong Indonesia Makmur 1,5 miliar. Akibat perbuatan terdakwa yang memproses pinjaman fiktif tersebut, bank mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kali ini sedang asik bermain judi kartu leng. 2 warga Tanjung Karang Timur dan 1 orang warga Sukabumi Bandar Lampung ditangkap polisi. Dari ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000, uang taruhan, dan 2 set kartu remi. Kini ketiga pelaku menekam di sel tahanan Polsekta Tanjung Karang Timur. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita Percekal sore kali ini. Saya dan bersama lagi kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai jumpa. Ketiga pelaku judi kartu remi ini diringkus ketika aparat Polsekta Tanjung Karang Timur melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Pulau Seram, Kampung Sawo Brebes, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Jumat malam. Mereka yang ditangkap ini adalah Mauludin Deni, keduanya warga Kelurahan Kampung Sawo Brebes, Tanjung Karang Timur, dan Oktaviansa, warga Kelurahan Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung. Polisi juga menyita barang bukti berupa uang taruhan sebesar Rp150.000 dan 2 set kartu remi. Penangkapan para tersangka ini merupakan hasil informasi warga yang menyebutkan rumah milik Mauludin sering dijadikan tempat bermain judi. Kapolsekta Tanjung Karang Timur, Komisaris Polisi Heru Adrian menegaskan ketiga tersangka ditangkap ketika sedang asik bermain judi leng di rumah tersangka Mauludin. Akibat dari perbuatannya, ketiga pelaku saat ini ditahan di Polsekta Tanjung Karang Timur. Polisi menjerat ketiga tersangka dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.